ini rangkap 1, ini rangkap 1, ini rangkap 2, ini rangkap 2, ini rangkap 2. Bacaan sudut itu artinya nih gini. Artinya ini kan kita ada di titik 1 nih. Arti bacaan sudut itu, nah misal kita ada di titik 1. Nah, kita ada di titik 1. Nah, kan targetnya itu ada di titik 2, depannya 2, dan belakangnya 5. Nah, bacaan sudut itu bacaan sudut di titik 1 ini. Kalau enggak yang sudutnya di dalam atau yang di luar. Nah, kita lihat kalau biasanya kita kurangkan, yaitu depan kurang belakang, berarti depan ini kurang belakang. Nah, begitu juga yang bawahnya. Nggak gini. Nah, kalau udah yang ini juga, depan yang ini dikurang belakang ini. Nah, gitu kan nilainya. Luar biasa juga sama. Ini kita pakai cara manual aja ya. Depan dikurang belakang. Nah, ketika ininya di atas di nilai minus, nilainya minus berarti kita harus tambah dengan 360. Nah ya 360. Kemudian yang ini juga depan dikurang belakang. Nah gitu. Nah ini adalah nilai bacaan sudutnya. Kemudian, nah sama semuanya juga sama digituin. Bisa dikopas nggak ya? Nah bisa deh. Kayaknya bisa ini. Kita cek. Nah kita cek dulu kalau bisa dikopas benar nggak ya. Kita cek yang ini. Depan kurang belakang. Ini depan kurang belakang, nah benar. Nah ini adalah nilai bacaan sudut yang kita dapatkan. Setelah itu kita hitung rata-ratanya. Rata-rata atau ratanya. Nah ratanya kita rata-ratain. Kita rata-ratain, kita kan ini 4 ya, ada 4 bacaan ya. Kita rata-ratain 4 ini. Kayak rumus average. Nah, gini. Nah, kita sudah dapat nilai rata-ratanya. Nah, kalau gitu, untuk dapat bacaan sudut, kita sudah dapat nilai bacaan sudutnya. Nah, setelah ini, kita lihat soalnya dulu. Hitunglah koordinat. Belum selesai berarti. Kita masih harus kerjain sampai ketemu nilai koordinatnya. Oke, gerakin dulu biar keren. Nah, di sini kecepatan atau enggak ada yang mau ditanyain? Enggak ada ya? Nah, kalau enggak ada, kita lanjut menuju baudit. Nah, baudit itu kita buat tabel baru lagi, di mana tabel-tabelnya itu ada kedudukan titik di sini, kedudukan titik, kemudian ada target juga. Bukan target.
cuman kedudukan titik aja. Nah, kedudukan titik ini kita buat kan berarti ada titik 1. Nah, kita buat langkah 1 ya. Jarak 1 gini. Titik 2, titik 3, titik 4 sampai titik 5. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masukin bacaan sudutnya. Nah, kita masukin bacaan sudutnya. Nah, masukin bacaan sudutnya tuh bacaan sudut yang dapat tadi, nilai rata sudut tadi. Nah, titik 1 berarti bacaan sudutnya itu yang ini. Titik 2 bacaan sudutnya itu yang ini. Titik 3 bacaan sudutnya itu yang ini. Titik 4 bacaan sudutnya itu yang ini. Titik 5 bacaan sudutnya itu yang ini. Nah, kalau udah di sini kita buat yang namanya karena ini poligon tertutup ya. Berarti otomatis nanti ada titik lagi, itu titik 1 ya. Yang nilainya bakal kembali ya titik 1, bukan kembali ke titik 1, tapi ini nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Kemudian kita masukin jumlah atau jumlah sudut. Nah, jumlah dari bacaan sudutnya. Nah, jumlah dari bacaan sudutnya kita jumlahin semua. Kita jumlahin semua bacaan sudutnya. Didapatkan nilai 539,99. Nah, kalau sudah, berarti kita lihat di sini ada soal nggak? Nah, di sini kita bisa lihat di soal yang nomor 1B, berapa kesalahan penutup sudut atau F beta. Nah, kita dari sini kita sudah bisa nyari nilai F beta. F beta, rumus betanya. Nah, kesalahan sudut lah ya. Kesalahan penutup sudut. Nah, kesalahan penutup sudut itu rumusnya jumlah titik. Nah, kita lihat dulu nih syarat penutup sudutnya. Sebelum ke kesalahan penutup sudut, kita cek syarat penutup sudutnya. Nah, syarat penutup sudutnya itu adalah jumlah titik, jumlah keseluruhan titik kan ada, berarti ada berapa? 5 ya. 5 titik dikurang 2 dikali 180 dikali 180. Nah, berarti syarat penutup sudutnya adalah 540. Sedangkan jumlahnya yang kita dapatkan adalah 539,99. Berarti nilai kesalahan penutup sudutnya syarat penutup sudut dikurangkan dengan jumlah dari bacaan sudutnya. Nah, ini kita dapatkan nilai kesalahan penutup sudutnya. Nah, di sini kan masih dalam bentuk derajat ya ini. Nah, jika kita lihat dalam bentuk detik, berarti tinggal ini kita kali 3.600. Berarti kesalahan penutup sudut dalam detik, ini derajat, berarti kesalahan penutup sudutnya adalah 26,25 detik. Gitu. Nah, kita udah dapat nilai kesalahan penutup sudutnya. Ada pertanyaan? Bang, mau nanya tadi yang di syarat penutup sudut itu kayak mana, Bang? Nah, kalau kalian udah dapat materi syarat penutup sudut itu adalah jumlah titik dikurangin plus minus ya sebenarnya. Tapi karena berhubung ini
bacaan sudutnya sudut dalam, atau gini deh, N plus minus, ada plus minus nggak sih ini? Ini ya, syarat penutup, nah di sini rumus syarat penutup sudut. Nah, rumus syarat penutup sudut itu adalah N ini adalah jumlah titik plus minus 2. Bentar, hari ini gimana sih? Plus minus aja. Plus minus 2 dikalikan dengan 180. Nah, plus minus ini tergantung dari bagaimana nilai bacaan sudut yang kita dapatkan. Kebetulan nilai bacaan sudut yang kita dapatkan adalah sudut dalam. Ciri-ciri bacaan sudut tersebut sudut dalam atau sudut luar adalah dari besarnya angka. Kalau misalnya nilai angkanya ini rata-ratanya biasanya di bawah 90 derajat, nah artinya kayak gini, 90 derajat terus segini ya. Nah, artinya ini adalah sudut dalam yang kita dapatkan. Berarti kita pakai yang minus. Nah, tapi jika kita dapat nilai sudut bacaan atau sudut luar, yaitu di sini, sudut luar, maka kita pakai syarat penutup sudutnya itu yang plus. N plus 2 dikali 180. Gitu. Kemudian kita hitung aja syarat penutup sudutnya. Tinggal diselisihin aja. Selisih dari bacaan sudut dikurang syarat penutup sudutnya. Terus kita dapat nilai kesalahan penutup sudut. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Rumus. Sebelum lanjut, nih ya, kita lanjut ya. Nah, kalau udah, nah ini kita buat tabel tipis-tipis dulu. Nah, kalau udah dapat bacaan sudut, kita cek koreksi tiap titiknya. Koreksinya. Nah, koreksi ini adalah selisih dari syarat penutup jumlah bacaan sudut dengan syarat penutup sudut dibagi dengan jumlah titiknya. Nah, koreksinya itu berarti kita selisihin dulu. Selisih bentar, syarat dikurang jumlah apa jumlah kurang syarat ya? Bentar ya, aku lupa. Oh ya, syarat dikurangkan dengan jumlah. Nah, kita bagi dengan jumlah titik yang kita punya, yaitu 5. Nah, ini nilainya akan selalu sama. Kita giniin aja, biar nggak berubah. Nah, ini koreksi yang kita dapetin sama di semua titik. Nah, gitu. Nah, setelah kita dapat koreksinya, maka kita langsung ke nilai sudut terkoreksi, yaitu sudut yang sudah dikoreksi. Karena ini kan bacaan sudut ini masih memiliki kesalahan ya. Kesalahannya 26,25, maka kita koreksi setiap titiknya, sehingga kita dapat yang namanya sudut yang sudah terkoreksi. Nah, sudut yang terkoreksi. Udah mulai. Udah. Saya sih tanya-tanya. Nah, sudut terkoreksi ini kita tinggal tambah atau kurang. Nah, kita tinggal tambah aja. Bacaan sudut ditambah dengan koreksinya. Nah, gitu. Nah, ini walaupun kelihatannya sama, cuman kalau kita bedah lagi, koma-komanya itu pasti beda. Nah, kita buktiin ya, pasti beda. Setelah koma-komanya dilihat. Nah, beda kan ya? Setelah dikoreksi dan sebelum dikoreksi. Nah, ini adalah sudut yang kita dapatkan. Sudut yang sudah dikoreksi.
Nah, setelah itu kita masukin jaraknya. Mama ke Nah, atas di ya. sini Dia pakai baju putih, hotel Unang. jarak. Bentar. Gila, saya Nah, di penjaga sini kan ada gawang. tabel jarak ya. Kita masukin dulu, kita buat tabel jarak. Ini tau nggak perpisahan kemarin yang biasa-biasa aja saudara-saudara kayak gitu. Itu tuh ada dana berapa? 20 juta. Gila, Nah, kata kita gua samain mah. aja. Gila. Jangan deh, Itu tuh tandanya apa tau nggak sih? Cuma sampai mana? Tanda selamat bisa datang kasih itu. kopi. Wih, Rafael udah tahu loh. Plastik. Mana si Nathan ini? Nggak bisa. Oh, di sana. Kita buat Main. Enggak lah, ini kan timnas U23. Oh, ini kan Senawi kan senior. Nah, terus Oh, di ada atas tiga umur. ya. Lebih atas dari si Arhan ya? Heeh. Arhan enggak? Itu. Betul. Nah, di sini ada jarak terukurnya. Ada pergi dan pulang. Anjay, si Ivar. Belum hafal dia. Dalam meter. Nah, ini. Aduh, Nathan cakep Oke. banget sih. Titik Sempurna 1. dong, Nathan. Kita Aduh 2. sih. 2. Gimana? 3. Garuk-garuk. 5. Kembali ke 1. Nah, ini jaraknya. Ini merupakan jarak yang diukur Suara ketika kamu. pergi dan pulang. Nah, jarak 1 ke 2 ini kan 55,622. Dewa Pulangnya 55,20. ganteng tapi Jadi bentar ada bola. 35,538. Itu main ya? 535,20. Betul FIFA. Terus Enggak, yang samping yang botak itu. 875, 61,550, Itu pasti 61,544, 83,220, 83,204. Nah, kemudian setelah didapat nilai jarak pulang pergi, kita gampang aja tinggal di rata-ratain kalau nggak salah. Bentar, dicek dulu, lupa juga. Dicek dulu. Ya, di rata-ratain aja. nggak bisa kan kelihatan. Berarti ini ratanya Tahlilan juga juga nggak. tinggal di rata-ratain Itu aja. tempat main-main gila katanya. Ya, ada. Nah, ini dapat nilai rata-ratanya. Nah, setelah itu kita kembali ke di sini. Ini adalah baudit ya. Aku iklan. Itu masa Bentar. Setelah sudut terkoreksi itu Oke. ada bentar ya. Oh ya, jarak. Kita masukin nilai jaraknya. Nah, jarak. Nah, jarak ini kan jarak dari 1 ke 2. Nah, karena 1 ke 2 kita taruhnya di tengah-tengah aja biar enak ya. Dari 1 ke 2 kita taruhnya di tengah-tengah. Nah, jaraknya ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini. Yang ini sama ini. Ini sama dengan ini. Dan yang ini sama dengan dari 5 ke 1. Nah, udah kita masukin jaraknya. Kemudian di sini selanjutnya adalah azimut. Nah, di sini yang agak tricky ya di azimut ini.
Ya Allah, soiwitan seperti tengge-tengge. Oke, mana azimutnya? Keterangan azimutnya diberikan bacaan terkecil alat azimut dari titik 5 ke 1 adalah 100. Titik acuan awal koordinat. Ini harus disketsa sih. Lima ke 1, azimut dari 5 ke 1. Oke, kita taruh azimutnya dari 5 ke 1 nih ya. Ini azimut 5 ke 1 berarti azimutnya ya kita taruh di tempat yang lain dulu. Di atasnya bisa. Kejauhan. Di ini deh. Nah, kita taruh di sini azimut. Nah, dan ini azimut dari 5 ke 1. Kok 5 sih? 5 ke 1. Number. Aneh banget. 5 ke 1. Dah. 5 ke 1. Deg-degan nggak sih? Ya Allah. Nah, azimut dari 5 ke 1 itu kan D, N, S, DD. Derajatnya 101, 29 menit, 10 detik. Berarti decimal degree-nya derajat ditambah menit bagi 3 bagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Nah, ini kita dapat nilai DD-nya segini. Habis itu diapain ya? Sabar ya, agak lupa. Bukan agak lupa sih, agak beda. Nah, azimut ini azimut dari 5 1. Nah, berarti azimut ini sama dengan ini. Nah, gitu. Kemudian kita dari gambar deh. Nah, azimut dari 5 ke 1, ini gambar udah bener belum yang ini? Kayaknya bener sih, harusnya yang ini. Oke, azimut itu mana nih gambar? Azimut itu ini tebalnya seberapa? Wah, tipis. Nah, ini azimut dari 5 ke 1. Nah, ini azimut dari 5 ke 1. Nah, kita cari azimut di setiap titiknya. Kita cari azimut dari 1 ke 2. Kita harus cari azimut dari, ini kan dari 5 ke 1. Kita cari azimut dari 1 ke 2. Alfa 1, 2. Kemudian azimut dari 2 ke 3. Ini harusnya poligonnya bener ya. Azimut 2 ke 3. Kemudian azimut 3, 4. Dan azimut 4, 5. Nah, ini kan yang diketahui ini adalah azimut 5 ke 1. Nah, bagaimana cara mencari azimut dari 1 ke 2? Nah, kan gitu pertanyaannya. Kita buat baru deh, kita buat di sini. Nggak usah di sini aja deh.
warnanya beda. Nah, kan yang udah diketahui kan tadi sudut terukur ya. Sudut terukur dari Waduh, Rafael. titik 1, yaitu beta 1 Nggak tepat dengan ya. nilainya adalah berapa tadi? Nilainya adalah 89, sekian. Kemudian yang diketahui juga ada alfa 51. Nah, jika alfa 51-nya kita pindahin ke sini, maka sama aja nilainya itu dari sini ke sini, namun ini sama dengan alfa 51 300 sebentar, lupa. Berapa nilai dari sini ke sini? Oh, dari sini ke sini. 8 lagi ya itu. Aduh, super bagus, Lupa Pak. saya. Gitu. Di Ando bisa nggak diunduh? Terus nggak bisa. Aduh, Rafael sakit banget ya, anjay. Astaga. Nah, kalau kita tarik garis lurus, sret. Nah, alfa 51 kan sama saya di sini ya. Alfa 51. Alfa 51. Nah, berarti untuk mencari nilai alfa 12 itu bagaimana? Ada yang tahu? Nah, ini cukup rumit ya matematikanya ya. Iya, Nah, Pak. kan kita tahu nih, kalau dari sini ke sini itu kan 180, ya kan? Dari sini ke sini itu 180. Gimana sih? Enggak, aku bingung. Ya, latihan biasa ya jadinya. Oh ya gini, berarti kan kalau misalnya alfa 51 dikurang dengan alfa 12 itu kan sama dengan 180 dikurang beta 1, ya enggak? Berarti alfa 12 itu sama dengan alfa 51 ditambah beta 1 dikurang 180, ya enggak? Ya enggak? Bingung ya? Ya enggak sih? Benar enggak sih? Nilai ini itu kan sama aja nilai ini ditambah dengan nilai ini dikurang dengan nilai ini, gitu. Ya enggak? Ini harusnya nilai kecil ya, kita buktiin ya. Kita buktiin di Excel azimut antara 1 dan 2 itu adalah alfa 1, alfa 51, ini alfa 51 ditambah beta 1 dikurang 180. 180. Nah, benar ya? Kecil ya sudutnya ya? Kan sudutnya kecil nih. Nah, gitu. Ferrari Susah ya? Ya, emang Bandung susah. baru awal udah kartu kuning.
Nah, udah itu, kalau udah dapat ini, lanjut ke yang alfa 23. Hitung lagi yuk, ayo semangat yuk. Gimana nih? Nah, kalau alfa 23, aduh, mager banget ngitungnya. Mana tadi ini ya? Ini siapa nih on mic nih? Dari mana tadi? Oh ya, kita punya nilai beta 2. Ini nilai beta 2. Oke. Yang udah diketahui adalah nilai alfa 12 dan yang dicari adalah alfa 23. Nah, berarti buat nyari nilai alfa 23 berarti gimana ya? Iya. Tapi ada Dari sini ke sini ditambah, kita panjangin lagi, seret, 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 seret. Nah, aduh, hapus dulu. Nah, apa tadi? Mau ngapain? Oh ya, ini. Kan kalau kita tarik garis lurus, nah, ini kan adalah alfa 12. Nah, bagaimana cara mencari alfa 23 dari dua sudut yang diketahui? Ayo, bantuin saya menyelesaikan masalah ini. Berapa ya? Berarti kalau ini tambah kalau ini kita panjangin sampai sini, berarti kan alfa 12 ditambah 180. Bener kan? Nah, satu lingkaran penuh, satu lingkaran penuh adalah 360. Ya kan? Mana ya? Oh, nggak perlu. Berarti kan ditambah aja tuh. tinggal ditambah aja ya? Iya. Ya. Ini kan kita nyari dari sini ke sini ya. Dari alfa 2 ke 3 ke sini. Nah, kita udah tahu dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Berarti tinggal alfa 12 tambah 180 ditambah beta 2. Berarti alfa 23 itu sama dengan yang ini kan dari sini ke sini ya, alfa 23. Nah, alfa 23 sama dengan ini dari sini ke sini ditambah ini. Gampang kan? Ya, agak mikir dikit sih emang. Alfa 12 ditambah 180 ditambah beta 2. Nah, berarti kita masukin ke sini. Yaitu alfa 12 itu alfa sebelumnya ditambah 180 ditambah dengan nilai beta 2 sudut terkoreksi di titik kedua. Nah, didapat berapa ini ya? Nah, sekitar 286. Benar ya, 286 ya dari sini ke sini. Oke, sudah lanjut yang ketiga. Udah capek banget. Aduh. Nah, yang ketiga gimana lagi nih? Sebenarnya kok dari nggak bisa ditentuin sih, tapi nggak apa. Oke, lanjut. Nah, di sini kita diketahui adalah beta 3 ya.
Ini adalah Enggak. beta 3. Yang diketahui adalah alfa 2, 3 dari sini ke sini. Berarti kalau kita kecilin, Aduh, kita kenapa? kecilin dari sini ke sini, berarti itu kan sama aja alfa 1, 2 dikurang dengan 180. Aduh, jelek. Alfa 1, 2 dikurang 180. Ya enggak? Kan tadi kan ini kan dari sini, Pinter banget tuh Nathan ini. alfanya kan dari sini sampai Bisa nih sini. gitu. Kita kurang 180. Siapa Kita sih? kurang sampai sini. Tolong Nah, sama si Rafa. nah gitu loh. Ngerti lah ya. Nah, berarti kan alfa 1, 2 dikurang 180. Nah, berarti buat nyari nilai alfa 3, 4, Tuh, suwitan ke dada itu. alfa 3, 4, berarti kan tinggal Nathan aja. alfa 1, 2 dikurang 180 ditambah beta 3. Nah, gitu. Kita masuk ini. Oh, Alfa 1, 2 sih. Alfa 23, ini tipu nih, alfa 23, guys. Alfa 23. 2, 3. Nah. Gimana sih? Bingung pakai ini. Alfa 23 dikurang 180 tambah beta 3. Alfa 23 dikurang 180 ditambah beta 3. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, sekitar 280. Nah, lanjut. Dan yang terakhir nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini kan yang diketahui kayak tadi sama caranya. Ini adalah yang diketahui beta. Aduh, gede banget. Hapus. Nah, ini beta 4. Nah, yang udah diketahui adalah alfa 34 nih. Nah, kalau alfa 34-nya kita pindahin jadi ke sini, alfa 34-nya ke sini. Yang penting mah kelihatan Di sini bola adalah alfa 34 dikurang 100. Kayaknya tuh kayak gue rehalin ya sih. Ya kan, sama kayak tadi. Kan ini dari sini ke sini nih. Seret. Nah, kita kurangin nih. Kayak Kita taman kurangin olahraga nggak sih itu? sampai ke sini. Awas cuy. 180. Ah, Gitu. Ya, Witan di belakang tanya-tanya. ya nggak sih? Apa aku salah? Nah, kita coba dulu aja deh. Abang geomatikanya pun Berarti bingung kan loh ini. Masuk masukinnya. alfa 45 sama dengan Makin cakep ya. alfa Timnas 34 mode Eropa mau pada ganteng-ganteng nggak sih? Asli. Nggak cuma bulu dikurang tangkis. 180 Nggak cuma ditambah bola. Bulu beta tangkis 4. Oke, ada salah ya. Kita coba dulu. Jadi alfa ini dikurang 180 ditambah. Tapi kalau main sama orang luar, Benar. iya. Kayaknya benar sih. Iya benar. Nah, akhirnya kita dapatkan nilai azimut. Yeay. Dibeliin. Nah, kalau udah nilai azimutnya udah ketemu, apalagi ya. Nah, kita cari nilai yang namanya absis atau x, atau kita sebutnya jarak x. D sin alfa. D sin alfa itu dx ya berarti.
jarak X, dx. dx atau sama dengan jarak sin alfa. dx dan kita juga cari dy. dy itu d cos alfa. Nah, caranya gampang aja. Bocor gila itunya. Tinggal jaraknya dikali dengan sin dari azimut, sin radian kita katanya, karena ini dalam derajat. Nah, jaraknya segini. Nah, tinggal copy aja. Paste. Nah, kalau udah yang ini juga jarak dikali cos radian dari azimut. Nah, copy, paste. Nah, kalau udah, di sini ada pertanyaan kesalahan penutup jarak. Nah, di sini kita udah bisa cari yang namanya fx sama fy. Fx itu apa? Fy itu apa? First gathering. Fx, fy. Ya enggak sih? Nah, fx ini berarti dijumlahin semua. Oh, gini aja, jumlah. Nah, gitu aja. Jumlah. Nah, kita jumlahin nih semuanya nih. Jumlahin. Nah, kita jumlahin. Nah, dapat. Kita jumlahin juga. Nah, dapat. Nah, ini adalah fx dan ini adalah fy. Nah, kan kalau bener rambut, tangannya harus kayak gini ya, Soy? Nah, kita dapat nih segini nih. Rambutnya di atas doang. Nah, kita sudah dapat nilai fx dan Tengge-tengge. fy. Tadi Astagfirullah, ajaran Allah. berapa penutup sudut udah dapat, yaitu f beta, yaitu ini. Kita warnain warna biru aja udah dapat jawabannya. Nah, kemudian kita nyari yang namanya masalah penutup jarak FL. Nah, FL itu adalah akar dari dua ini yang dikuadratin gitu. Ya, gitulah pokoknya. Ngerti kan ya pokoknya. Apa? Kalau akar nih SQRT. Ini dikuadratin ditambah ini dikuadratin. Nah, kita dapat nilai FL. Nah, tapi kan ini kan dalam bentuk 0, ya. 0, sekian. Biar kita tahu berapa, kan kita kan lihat nih di soal nomor C kita harus tahu 1/5000, 1/2500 dan 1/1000 untuk poligon. Ini bentar ya, ini dulu. Kan 1/1000. Kita cari nilai di bawah ini berapa. Nah, 2 aja. Nah, berarti kita cari 1 sama dengan 1/, segini. Yaitu nilainya 20. Kecil banget ya, Mas Yan. Atau artinya kesalahannya masih gede. Gitu. Nah, berarti ini sama dengan, berarti ini 1/20,91 gitu. Nah, artinya pertanyaan yang ini berarti apakah sudah dapat digunakan? Berarti jawabannya adalah belum. Karena masih 1/20. Yang boleh digunakan itu yang lebih kecil dari ini atau yang bukunya ini lebih besar. Misalnya 1/5000, 1/10.000. Nah, itu boleh dipakai. Kalau ini kan kecil nih. Gede nih, 1 banding. Ini kan gede.
atau ininya kecil, berarti belum boleh digunakan. Nah, kalau tor yang ini poligon berarti gimana? 1:2500. Gini berarti ya. 1 bagi derajat. Belum. Kok aneh ya soalnya. Nomor 3, tur ini gimana ya, Cek? Ini maksudnya ini apa sih? Kok aneh ya, kayak nggak pernah dapat untuk poligon. Ntar cek dulu. Apa salah kita ngerjainnya? Harusnya udah benar. Kita lihat jaraknya 5, 2, 2, 5, 4, 3, 7, 4, 2, 2. Kok oh, maksudnya paling ini ya. Kita cari tor ini kali ya. Harusnya bener kok. Itu kan ini cari jarak mematuhi sudut. Ini kok ada dua syarat, 1:2500 sama 1:1000. Ini 2.500 ini apa? 1000 ini apa? Enggak benar, 2.500 itu salah penutup sudut. Hah? Saat penutup sudut itu dalam menit loh, bukan per gini. Apa itu linier ya, tuh? Ini kayaknya yang linier. Ini linier, terus yang ini nih buat yang ini. Misalnya kayak teman bermain ya. Pengukuran jaraknya kali ya. Buat yang ini, tor ini. Gila, Pauline masih soal. Iya, susah kali ngasih soalnya. Bentar ya, lihat Excel kami dulu ya. Ketawa. Bentar ya guys. Kalau bingung tanyain aja ya. Jadi sebenarnya buat yang B itu kalian udah dapat berapa nilai kesalahan penutup sudut sama kesalahan penutup jarak. Jadi kan kesalahan penutup sudut atau FB itu kan udah dapat tuh tadi. Kesalahan penutup jarak kan udah dapat, itu udah bisa dijawab. Nah, tinggal dari tor. Nah, buat yang nggak tahu tor itu persyaratan lah. Persyaratan sudut itu tuh masuk apa enggak gitu. Nah, gini, aku kayak udah mulai cut deh. Jadi, ini kan ada dua nih. Nah, yang 1:2500 itu untuk FL atau yang ini. Atau yang ini. Nah, kemudian 1:1000. 1:1000. Ini, gitu nggak sih? Tornya. Alah, ntar dulu, kita lanjut dulu. Kita habisin dulu bauditnya sampai ketemu koordinat ya. Nah, yang C ini harusnya bentar, di sini kan alat yang digunakan kan bacaannya kan 5 detik ya. Berarti syarat pengukuran sudutnya itu itu nanti aja. Kita lanjutin dulu. Nah, kita udah dapat nilai Fx, Fy, dan Fl. Nah, setelah kita dapat itu, kita lakukan yang namanya koreksi. Pak Haji Witan. Koreksi X, kita sebutnya koreksi X, dan ini koreksi Y.
Deket banget, gila. Nah, koreksi. Ya Nah, Allah. koreksi ini tuh rumusnya beda. Rumusnya beda sama kayak sudut. Kalau sudut kan kita bagi rata, bagi 5 gini ya. Kalau ini enggak. Rumusnya itu Udahlah, udahlah. tuh rumusnya adalah koreksi yang ini Tidak itu masuk, sama ngakak. dengan jumlah Masuk lagi. Ayolah, jumlah gak seru. Udah oh sakit. gini fx atau jumlah keseluruhan dikalikan dengan kalinya gini deh, dikali dengan jarak atau jarak apa sih namanya, dn lah ya, dn dibagi dengan total jarak, total d. Nah gitu rumusnya, fx kali d aja deh, fx kali d dibagi total d. Nah itu tuh gimana? Nah di sini kan kita jumlahin dulu, jumlahin dulu semuanya, jumlah jaraknya kita dapat segini ya. Nah fx berarti rumusnya adalah, kalau ini fx berarti kan nilainya ini ya, nilai ini dikalikan dengan nilai jarak yang antara 1 2 dibagi dengan total jarak. Nah gitu, itu untuk cari nilai koreksi. Karena nilai ini sama ya, kita kunci aja. Kita kunci. Nah berarti nilai koreksinya segini nih. Nah kita pastein ke semua. Nah nilai beda-beda kan? Karena ini sebutannya apa ya? Dibagi sama rata. Apa sih sebutannya? Gue gak deg-degan nonton ini saya. Biasa Dibagi aja gitu gue tahu loh. endingnya. Kesalahan itu dibagi-bagi. Yaitu dibagi ke dengan jarak terbesarnya. Kan jarak terbesarnya kan ini. Kan 83. Maka pengoreksinya terbesarnya ada di sini. Yaitu kan nilai pengendalian 0,01. Nah, berarti yang dikoreksi terbesarnya itu ada di sini. Sedangkan yang paling kecil kan ini nih, 27. Berarti ini kita koreksi itu kecil aja gitu. Itu loh maksudnya. Nah, itu. Yang Y juga sama. Yang Y berarti kan FY dikali dengan Nathan, jarak dibagi harinya dengan cepet banget ya. total jarak. Ini kita kunci aja. Kunci. Nah, kalau udah, maka kita dapatkan Aduh. nilai yang kita sebut dengan Apa sih? X terkoreksi Emang. yang sudah dikoreksi dan Y terkoreksi. Paham nggak ya padaan? Paham lah ya? Paham-pahamin ya? Tahu. Nah, berarti kalau ini mah gampang aja, tinggal tinggal diselisihin aja. Selisih apa ditambah ya? Nggak tahu deh. Kayaknya diselisihin deh. Ini dikurang ini.
Ditambah tuh. Allah, dekatnya Itu kena Kan bebasnya. X pertama mereka kan 1000 kan. Oh iya, oke. Jadi Tambah. 1000 itu ditambah koreksi X. Oke, copy, paste, paste, Bukan di paste, situ, Cok. Di telinya. paste, paste. 22 tahun, 22 tahun. Ya Allah. Ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Ya, Gimana? Mau nanya Bang tadi yang X terkoreksinya itu yang DX ditambah koreksi X itu ya? iya, sesuaiin. Ini kan yang X, ini yang Y. Kita Wih, sesuaiin. cakepnya Oi. X sama X tambah. Ini sama ini, kalau Y kita tambah. Ini sama ini gitu. DY tambah koreksi Y. Nah, dan pada akhirnya kita dapat nilai X dan Y koordinatnya. Semoga benar ya. Kalau salah berarti kita ulang lagi dari awal. Hah? Astagfirullah. Nah, kan koordinat awalnya tuh lokal titik 1 1000, 1000 ya. Berarti titik awalnya kan ini 1000, 1000. Nah, Nggak jauh dari poin berarti Asia. tinggal dikurang apa tambah? Kebalik deh kayaknya X terkoreksi itu tuh selisih. Nah, X yang ini yang ditambah. Ini dikurang kan? Ah, Nah, ya kan udah aku bilang. Maaf ya, ini harusnya dikurang. Kurang ya guys. Ya walaupun nggak beda jauh tapi ngaruh. Songong banget coachnya. Kalau salah, kalau ini salah berarti harusnya ditambah. Nah gitu aja. Loh, Palak Witan udah Kita main kembali lagi namanya seperti semula. coba-coba. Wak Haji. Nah, kalau berarti tinggal buat nyari, ini kan koordinat, ini kan titik 1 ya, titik 1 berarti titik 2-nya ini. Nanti buat nyari koordinat titik 2, tinggal titik sebelumnya ditambah dengan nilai X terkoreksi. Itu. Nah, itu aja. Kita pastein. Nah, harusnya kembali ke semula. Nah, betul kan kembali ke semula. Nah, berarti berhasil kan gitu. Kok kembali ke semula. Nah, kalau ini berarti ini ditambah ini. Copy, paste, kembali ke semula. Nah, ya, kembali ke semula berarti tandanya benar. Insya Allah. Loh. Nah, dah selesai. Alhamdulillah. Auditnya. Buat pembuktian kita bisa pakai misalnya 1, kita buat gini dulu. Buat pembuktian aja. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Nah, ini buat pembuktian aja. Ini X, ini Y. Ini titiknya. Orang Ini kita penting buat semua nonton. dalam Ayo Han. Maksudnya orang pentingnya. Ya itu kan ini nggak boleh untuk umum ditonton. Iya dah. Iya. Sampai kecil. ini. Oh gini aja deh. Aduh, James Kelly ini. Bukan. Ada yang bisa nangkep loh. Iya, sedih biasa banget gue lihat. yang bulat itu coba. Ini. Orang itu awas lo lari cepet gila itu. Takut mau dekat pada mbak. Walaupun dia udah tahu. Ya ada garis deh. Oh shit. Shit. Aduh, cepet. Nah. Bener nggak bentuknya? Bener ya. Berarti
tugas yang ini kita benar. Titik 1, 0 di sini, 100, 1000, 2 sini, 3, 4, 5. Oke, selamat. Alhamdulillah. Gitu. Dah. Bingung? Bingung, Bang. Ada yang mau ditanyain? Takut banget. Salah. Mana sih yang Barcelona itu? Ya, silakan. Bang, berarti kalau misalnya untuk nentuin beta itu kan tadi yang di poligonnya itu berarti yang di dalam itu ya, Bang? Yang ada di dalam poligon itu. Nentuin beta. Heeh. Ini. Kita lihat aja dari hasil bacaan sudut kita. Kalau misalnya ini nilai kecil, berarti nilai betanya itu ada di dalam. Cuman kalau misalnya nilai ini itu gede, kayak misalnya 200 sekian, berarti nilai betanya itu ada di sini. Gitu. Kalau misalnya salah satu udah di dalam, berarti otomatis semua itu di dalam poligon. Gitu. Gimana? Paham, Bang. Nah, iya. Jadi gitu cara ngerjainnya. Buat jawab soal Yang tadi nomor itu yang belum tahu. apa? Aduh, Nah, ampun. coba kita Bang bedah banget. soalnya ya. Nomor yang A. Ini sebenarnya harusnya kalian itu bikinnya manual. Cepet banget sih larinya. Kan Gila. hitungnya nilai titik koordinat 2, Bisa 3, 4, 5 seimbang hingga gitu ya. kembali 1, 2 Selagi perhitungan cepet ya. matematika poligon tertutup. Jadi itu beda sama Mojix. Jadi mereka ini harusnya ngitungnya manual. Iya, harus gitu manual. Harusnya. Nah, jadi kayaknya kalau ngitung manual nggak balik nih angkanya. Kan pertanyaannya apakah nilai koordinat 1 kembali pada angka. Nah, jadi yang A itu kan kalian hitung aja ya. Nah, yang B, berapa nilai kesalahan penutup sudut, itu udah bisa kejawab tuh. Nah, nilai penutup sudut tadi ini belum tahu. Nilai penutup sudut itu 2 kali ke akar N. Makanya ditulis di situ ketelitian. Ini. Iya, ketelitian alat ya. Ya, Ketelitian alat Kita masih banget. itu Si tengge-tengge. 2 kali K akar N. Nah, 50. Nah, ini kelihatan alat. Kenapa bisa 50? Itu berasal dari 2 kali K akar N ya. akar ini Akar ya. SKRT. SKRT. Oh ini. Nadia. Nadine tuh mantan Nah. gila. K Ini ketelitian ini tuh kesalahan penutup sudut. Nilai 22 nih. Nah, ini saya jelasin. Ini adalah rumus untuk ketelitian dari ketelitian alat ya, ketelitian alat. Syarat ketelitian ya. Syarat ketelitian. Syarat ketelitian adalah 2 kali K kali akar N. Nah, yaitu nilainya adalah segini. Nah, di mana ini ada dalam detik ya. Nah, kan kita dapat nilai 2 kan, dari sana K itu adalah nilai ketelitian alat. Ketelitian alat yaitu 5 detik. Berdasarkan soal, ketelitian alatnya adalah 5 detik. Bacaan terkecil sudut alat yang kurang adalah 5 detik. Berarti ketelitian alat adalah 5 dikali akar N. N adalah jumlah sudutnya, jumlah titik yang kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita total, ternyata syarat ketelitiannya adalah 22,36 detik. Namun hasil dari perhitungan kita ternyata kesalahan penutup sudutnya adalah 26,25. Artinya masih lebih besar daripada syarat ketelitian. Artinya ini masih belum memenuhi syarat gitu. Aduh, cakepnya Rafael. Apakah nilai koordinat 1 kembali pada angka 1000 banding 1000? Nah, kalau
yang A dulu ya, untuk nyari nilai A ini sebenarnya caranya sama, namun nggak perlu dilakukan koreksi. Koreksi ini nggak ada, koreksi ini Udah nggak ada, kosong penalti. langsung dapat nilai X ya. Iya, Cuman iya. yang pasti nilainya itu nggak mungkin 1000, nggak mungkin nutup. Hah? Berkat. Jadi bacaan sudutnya yang tadi azimut, ini kan azimutnya pakai yang sudut terkoreksi ya. Yang maka kita azimutnya ini pakai yang bacaan sudut yang kita dapat. Dan Yang ini juga kemudian hmm? nilai hasil ini sama ya. Jarak kali azimut. Nah, setelah total kita nggak perlu nyari koreksinya, langsung pandai. aja tinggal X ini kita jumlahkan dengan ini gitu. Yang pasti nggak nutup karena belum dikoreksi. Nah gitu sih. Kemudian yang pertanyaan B udah kejawab segini salam sudutnya, Pandainya mau naik haji. dan untuk primernya adalah segini 1:20,91. Ibu mau makan. Jika tor yang diberikan 1:2500, nah yang C ini soalnya agak ambigu ya. Jika tor yang diberikan 1:2500 untuk poligon dan 1:1000 untuk pengurangan jarak, apakah penggunaan tersebut sudah dapat digunakan? Nah, berdasarkan yang saya cerna ya dari pertanyaan ini ya, itu kita harus mencari Coy, Itu tuh ini toh baru. apa? buat dapetin angkanya itu jumlah jarak dibagi sama hasilnya tadi biar dapetin angka ribuannya. Ingat nggak? Nih ini kan yang ditanyakan 1:1000 ya. Kan nilai yang kita dapatkan 20,91. Nah biar dapetin angka ribuannya itu sama dengan jumlah jarak dibagi 20,91 ini. Coba. Jumlah jarak dibagi 20,91. bukan bagi ini. Ah ya bagi itu. Ini kan yang Oh iya. ini kan Ya, berarti masuk. Ini salah berarti ini salah. Oh berarti nyari FL ini sama dengan ini dibagi ini dong. Ya gitu. Kalau mau ngelihat nilai yang ribuan gitu ya. Nah ya, sorry guys, salah dikit. Nilai FL itu rumusnya kan tadi udah bener ya bawahnya nih ya. Akar dari ini, cuman kurang atasnya nih, harusnya jumlah jarak dibagi dengan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Nah ini hasilnya. Nah ini kan nilainya 5000. Nah syaratnya 1:1000, artinya masuk koreksi. Ya. Nah, gitu. Yang kesalahan penutup sudutnya juga gitu. Apa salah penutup itu berarti gimana? Enggak dibagi ini. Oh iya. Nah berarti kok kan dalam detik. Nah ini berarti kalau dalam perpernya itu sama dengan jumlah sudut kita dapat dibagi dengan ini. Kok gede banget? Bukan. Sama aja. Jumlah sudut dibagi dengan salah bentuk sudut. Nah, ini. Ya gitu. Ini untuk yang poligon. Aku bawa. Ya udah. Untuk yang jarak Ntar aja.
Artinya udah memenuhi syarat. Kan syarat jaraknya 1:1000. Ini udah 5.000, berarti sudah memenuhi syarat 1:5.000. Kan sudah lebih kecil. Ini udah memenuhi, jadi ini juga udah gede, artinya sudah memenuhi. Yang nggak memenuhi itu jika nilai ini tuh di bawah dari nilai 1000 ini lebih kecil dari nilai ini nih. Nah itu baru nggak memenuhi syarat. Apakah syarat poligon tertutup terpenuhi semua? Ya, C sama D sama soalnya. Iya, harusnya sama. Udah kejawab semua sih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau masih bingung. Mana? Teman-teman. Bentar. Ibu emang udah? Gimana guys? Paham nggak? Paham banget. Atau bingung semua dari awal sampai akhir? Gimana? Silakan ngomong aja langsung, nggak apa-apa. Tadi yang di awal yang decimal degree-nya lupa Bang. Soalnya tadi agak kecepatan. Oh, ini decimal degree. Keren. Rumusnya ya? Nah, decimal degree itu rumusnya derajat ditambah menit. Menit kan 60 detik ya, berarti dibagi 60. Nah, detiknya ditambah detik dibagi 3.600. Gitu. Apa sih? Apa sih? Apa sih ya? Cun nggak? Perasaan gue. Paham nggak? Buat nyari Dede. Nah, ya gitu. Iya tuh. Gimana? Cun nggak padahal? Geser gini. Ada yang nge-record nggak ini? Udah Bang, tadi kan. Udah. Oh. Ntar kalau dikasih Excel ke kalian, kamu Paulin. Kalian buat aja sendiri, buat coba belajar. Ini enggak kami kasih ya. Cuman ini udah menjawab pertanyaan itu. Kalian buat aja lagi. Buat Ini belajar. deadline-nya kapan sih? Kalau tanggalnya belum dikasih tahu Bang, cuman bapaknya bilangnya kemarin sebelum UAS. Iya, boleh tuh nanti. Yang putih. Nah, kalau pemain Guinea ini itu masih setengah kok. Tapi ngelawan. Walah. Dari lari